Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Buketa NIM D11211611001. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kitosan dari cangkang kepiting, silase rata, dan aplikasi pada absorpsi ion Fe. Kajian variasi pH. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing yaitu Bapak Syahrul Hairi SSI MN dan juga Ibu Marcelina STMSC. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji Ibu Sri Rezeki SSI MSc dan juga Ibu Pinjani Ratih Rakasiwi STMT. Baiklah, saya mulai. Pertama latar belakang gitu ya. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu permasalahan air bersih di Kalimantan Barat, di mana kebutuhan air itu terus meningkat ya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian ketersediaannya terbatas gitu ya akibat musim kemarau, dan juga sumber air yang ada itu tercemar oleh logam berat. Salah satu logam beratnya yaitu Fe gitu ya. Sehingga peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 32 tahun 2017 tentang kualitas air bersih, dia mengeluarkan peraturan tentang kadar maksimum ion logam Fe gitu, yaitu 0,3 mg per liter atau 0,3 ppm. Banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi kadar ion logam Fe terlarut ini. Nah, salah satunya menggunakan kalsium hipoklorit atau nama dagangnya itu kapurit ya. Kalsium hipoklorit ini merupakan oksidator senyawa logam yang kuat gitu ya. Nah, namun penggunaan berlebihan dari kalsium hipoklorit ini mempunyai efek samping seperti iritasi mata dan kulit, mual dan muntah, mata, tenggorokan, dan hidung terasa seperti terbakar, iritasi, serta iritasi saluran pernafasan. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut sehingga eh, perlu adanya solusi alternatif untuk mereduksi kandungan logam terlarut seperti Fe. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan adsorben alami seperti kitosan. Nah, kitosan ini itu didapat dari deasetilasi kitin ya. Nah, kitin itu terdapat pada beberapa jenis organisme seperti krustasea, insekta, moluska, dan juga fungi gitu. Nah, menurut Knorr dan kawan-kawan tahun 1984, dia menyatakan bahwa ada 4 organisme penghasil kitin gitu ya. Pertama ada krustasea dengan kandungan kitin sekitar 40%, insekta atau serangga gitu, 18,4%, moluska seperti siput, gurita, cumi-cumi itu ada 6,1%, dan juga fungi 20,1%. Nah, salah satu hewan jenis krustasea yaitu adalah Scylla serrata atau kepiting bakau gitu ya. Dan tabel yang dikemukakan oleh Voucher dan kawan-kawan tahun 1992 yaitu dia menyatakan ada 3 penyusun utama dalam cangkang kepiting. Pertama itu ada protein sebesar 15,60 sampai 23,90%, kalsium karbonat CaCO3 besar 53,70 sampai 78,40%, dan juga kitin besar 18,70 sampai 32,20%. Nah, jika kita lihat kandungan kitin dalam cangkang kepiting ini relatif besar juga dibanding jenis organisme yang lain seperti insekta, moluska maupun fungi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa cangkang kepiting ini dapat digunakan sebagai sumber kitosan atau berpotensi digunakan sebagai sumber kitosan. Nah, kita eh, kita lanjut ke kitosan. Kitosan itu dia mempunyai sifat polikationik gitu ya. Nah, sifat polikationik ini dipengaruhi oleh pH gitu. Nah, sehingga perlu adanya apa ya, upaya untuk meningkatkan kemampuan absorpsi kitosan. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pH optimum absorpsi pada kitosan itu, sehingga didapatkan di swab, yaitu berdasarkan uraian di atas maka
akan dilakukan preparasi kitosan ada sebagai adsorben ion Fe dengan kajian variasi pH pada proses adsorpsi. Kemudian kita lanjut, ini adalah tinjauan pustaka, yaitu pustaka-pustaka yang telah dikembangkan oleh penulis-penulis sebelumnya. Ada 4. Yang pertama itu Pramesti dan kawan-kawan, tahun 2012 dia menggunakan kitosan yang termodifikasi asam askorbat. Metode yang ia gunakan yaitu menggunakan variasi pH 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Sedangkan ion logam beratnya yaitu Fe3 dan juga Cr3 dengan konsentrasi 100 ppm dan juga massa absorben 0,15 gram. Hasilnya yaitu didapat derajat deasetilasi sebesar 64,74%, sedangkan pH optimum Fe3 dan Cr3 berturut-turut adalah 3 dan 4. Kapasitas maksimum absorpsi ion Fe3 dan Cr3 didapatkan yaitu 12.696 ppm dan 13.157 ppm. Kemudian Nurul dan kawan-kawan tahun 2014 dia menggunakan sumber kitosan yaitu cangkang kepiting dengan deasetilasi menggunakan NaOH 50% pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, hasil penelitiannya yaitu didapatkan derajat deasetilasi 80,21%, sedangkan absorpsinya yaitu dia menggunakan ion Pb gitu ya pada kondisi asam dan netral. Pada kondisi asam itu ada 3 variasi yaitu 10, 50, dan 100 ppm. Pada 10 ppm ion logam Pb itu terserap semua, pada 50 ppm hanya 45 ppm yang terserap, dan pada 100 ppm hanya 93 ppm yang terserap. Sedangkan ppm kondisi netral sama menggunakan 10 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm. Pada 10 ppm semua logam Pb terserap, pada 50 ppm 44,7 ppm yang terserap, sedangkan pada 100 ppm yang terserap ada 97,4 ppm. Nah, kemudian Rena dan kawan-kawan pada tahun 2018 dia menggunakan kitosan carbon beads gitu ya. Variasi pH yang digunakan yaitu pH 0, 1, 2, 3, 5, dan 8. Logam berat yang ia gunakan yaitu Ce4 dengan konsentrasi 100 ppm dan juga massa absorben yang digunakan yaitu 0,1 gram. Hasil yang didapat yaitu diperoleh kitosan dengan derajat deasetilasi 85%, sedangkan pH optimum absorpsi Ce4-nya adalah 1. Sedangkan kapasitas absorpsi dari Ce4 adalah 333 ppm. Nah, kemudian Marzuki dan kawan-kawan pada tahun 2018 dia menggunakan sumber kitosan cangkang udang ya. Variasi pH yang ia gunakan yaitu ada pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini ia menggunakan ion Cd2+, Pb2+, dan Ni2+, dengan jumlah 200 ppm, 100 ppm, dan juga 100 ppm. Massa adsorben yang dia gunakan yaitu kurang lebih 1 gram. Nah, hasil yang didapat yaitu diperoleh pH optimum absorpsi Cd2+, Pb2+, dan juga Ni2+ secara berturut-turut adalah 2, 4, dan 7. Sedangkan kapasitas maksimum dari CD2+, Pb2+, dan Ni2+ adalah 198,2051 ppm, 39,3341 ppm, dan juga 45,1334 ppm. Nah, kemudian kita lanjut ke dasar teori. Dasar teori ini akan ada 2 hal utama yang akan kita bahas, yaitu mekanisme reaksi kitin menjadi kitosan atau biasa disebut dengan deasetilasi, dan juga interaksi antara gugus amina dengan ion Fe. Nah, pertama di sini ada kitin gitu ya, ditandai dengan adanya gugus asetil, dan juga ada NaOH yang sudah terionisasi menjadi Na+ dan juga OH-. Nah, inisiasi pertama yaitu dilakukan oleh OH- yang menyerang C pada gugus asetil. Nah, di sini mengapa OH- menyerang atom C itu karena muatan parsial di C ini positif, dan juga muatan parsial yang ada pada O ini sangat-sangat negatif. Nah, ketika OH- menyerang C di sini, maka akan terjadi pemutusan ikatan rangkap 2
oksigen ini akan lepas gitu ya, sehingga O di sini menjadi negatif dan juga OH ini akan berikatan pada atom C gitu. Kemudian Na pada NaOH ini berfungsi sebagai ion penyeimbang. Nah, kemudian kita masuk ke mekanisme berikutnya, yaitu OH di sini. OH di sini akan berikatan dengan NH yang ada pada rantai polimer dari kitin itu ya, sehingga menjadi NH2+ dan O ini menjadi O- gitu. Sedangkan di sini kemudian di sini ada O- dan ini menjadi O- gitu ya. Karena ada dua O di sini, maka dia akan membentuk ikatan rangkap dua gitu ya. Nah, sehingga gugus NH2+ ini akan lepas gitu ya, akan melepaskan gugus asetil sehingga muatan plusnya hilang dan juga asetilnya ini lepas gitu menjadi CH3COO Na. Nah, Na di sini sebagai ion penyeimbang dari O yang mengalami muatan negatif itu. Nah, dari hasil mekanisme reaksi kitin menjadi ketosan tersebut, maka didapatkan kitosan gitu ya. Kitosan dengan gugus NH2 dan juga hasil sampingnya yaitu CH3COO Na. Nah, dan kemudian ada interaksi antara gugus amina dengan ion Fe. Nah, di sini gugus amina itu RNH2. Nah, di mana ada R yang merupakan rantai panjang polimer itu ya, dan juga ada dua atom hidrogen, di mana N itu mempunyai 5 elektron valensi. Ketika dia sudah berikatan dengan 3 atom lainnya, artinya ada 2 pasang elektron yang tidak digunakan itu, atau tidak berikatan dengan ion manapun gitu. Dan sedangkan kita lihat Fe3+ juga mempunyai 5 elektron valensi karena dia sudah terionisasi menjadi Fe3+, sehingga akan ada orbital kosong yang dapat menampung dua elektron, sehingga mekanisme reaksi yang terjadi pada gugus amina ini, karena ada sepasang elektron bebas yang tidak digunakan dan Fe mempunyai pasang orbital kosong, maka mereka akan berikatan. Nah, ikatan di sini disebut ikatan kovalen koordinasi itu, di mana gugus amina berperan sebagai basa Lewis dan juga ion Fe3+ berperan sebagai asam Lewis. Kemudian kita lanjut ke hipotesis. Ada 3 hipotesis, yaitu pertama, salah satu hewan golongan krustasea adalah kepiting. Nah, kepiting sendiri mengandung kitin sebesar 18,70 sampai 32,20%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan kitin dalam cangkang kepiting itu lebih banyak daripada organisme penghasil kitin lainnya seperti insekta 18,4%, moluska 6,1%, dan juga fungi 20,1%. Nah, sehingga kepiting berpotensi digunakan sebagai sumber kitosan. Nah, hipotesis berikutnya yaitu kitosan dengan derajat deasetilasi tinggi terbukti mampu mengabsorb ion logam seperti Ce4+, Cr3+, Cd2-, Ni2+, maksud saya Cd2+, Ni2+, dan juga Pb2+. Nah, dari hasil tersebut, sehingga seharusnya kitosan juga mampu mengabsorpsi ion Fe gitu. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu sifat polikationik gugus amina pada kitosan itu dipengaruhi oleh pH. Oleh karena itu akan ada suatu pH optimum dalam proses absorpsi ion Fe. Kemudian kita lanjut ke metodologi. Di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu hot plate dan magnetic stirrer, ayakan, oven, termometer, blender, spatula, glass beaker, pipet volume, cawan petri, dan juga neraca analitik. Untuk bahannya kita cangkang kepiting, methyl orange, aquades, HCl, dan juga NaOH. Nah, prosedur pertama yaitu preparasi sampel. Cangkang kepiting, ini ada cangkang kepiting pertama itu dibersihkan dari sisa-sisa daging dan dicuci dengan air bersih. Nah, kemudian ketika sudah kering, dihaluskan dengan blender dan juga diayak dengan ukuran 100 ml. Nah, dari hasil tersebut kita dapatkan serbuk cangkang kepiting.
Nah, kemudian kita lanjut ke metode berikutnya yaitu isolasi kitin. Nah, pada isolasi kitin ini ada dua proses yang dilakukan yaitu demineralisasi dan juga deproteinasi. Demineralisasi ini untuk menghilangkan kandungan mineral gitu ya. Salah satunya yaitu CaCO3 dan juga deproteinasi ini untuk menghilangkan protein yang ada pada kandungan cangkang kepiting. Prosedur pertama yaitu prosedur demineralisasi. Pertama itu ditambahkan larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar dengan perbandingan 1:10 berat per volume. Artinya jika kita mempunyai 50 gram serbuk cangkang kepiting, maka HCl yang digunakan yaitu 500 ml. Kemudian dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 3 jam dan diaduk menggunakan magnetic stirrer. Kemudian didinginkan pada suhu kamar. Setelah itu disaring padatan yang diperoleh, kemudian dicuci dengan aqueous sampai pH-nya netral dan juga dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Langkah berikutnya yaitu ada proses deproteinasi. Nah, pada proses ini kita menggunakan NaOH 1 molar gitu ya dengan perbandingan 1:10. Prosedurnya sama yaitu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius, diaduk larutan selama 3 jam menggunakan magnetic stirrer. Nah, setelah selesai 3 jam diaduk tersebut, kemudian didinginkan pada suhu kamar dan disaring padatan yang diperoleh, kemudian dicuci menggunakan aqueous, dan setelah dicuci dengan aqueous dan juga pH-nya sudah netral, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Metode berikutnya itu adalah konversi kitosan. Nah, setelah kita dapatkan kitin hasil dari isolasi kitin tadi, kemudian akan dilakukan proses deasetilasi. Proses deasetilasi ini menggunakan NaOH dengan konsentrasi 11,75 molar atau sama dengan 47% dengan perbandingan massa 1:10 pada suhu 60 derajat Celcius. Diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam, kemudian didinginkan pada suhu kamar. Setelah itu disaring endapan yang diperoleh dan lalu dicuci menggunakan aqueous sampai pH-nya netral. Setelah pH-nya netral itu kita keringkan pada oven pada suhu 105 derajat Celcius dan didinginkan pada suhu kamar untuk ditimbang berat akhirnya. Nah, setelah melalui proses deasetilasi dapatlah kitosan. Kitosan ini akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan instrumen FTIR dan juga NMR. Nah, kemudian kita masuk ke metodologi berikutnya yaitu pembuatan larutan standar Fe gitu ya. Pertama kita menggunakan bahan yang kita gunakan yaitu serbuk FeCl3 heksahidrat. Nah, pertama itu kita larutkan dulu ya. Kita menimbang 1,21 gram serbuk FeCl3 6 hidrat, kemudian kita larutkan pada 250 ml aqueous, dikocok hingga homogen, dan kemudian kita dapatkan larutan induk Fe 1000 ppm. Nah, larutan induk Fe 1000 ppm ini akan kita encerkan itu. Nah, pertama itu kita pipet 10 ml larutan induk Fe 1000 ppm dan dilarutkan pada dengan 100 ml aqueous, dikocok hingga homogen, dan kemudian kita dapatkan larutan Fe 100 ppm. Nah, larutan Fe 100 ppm ini akan kita adsorb menggunakan kitosan gitu ya. Metode langkah pertama yaitu kita siapkan 100 ml sampel larutan Fe 100 ppm gitu ya. Kemudian kita tambahkan kitosan sebanyak 0,15 gram dan kemudian dilakukan penyesuaian pH gitu ya. Penyesuaian pH bisa menggunakan 0,1 molar larutan HCl atau 0,1 molar larutan NaOH. Nah, variasi pH yang kita gunakan yaitu pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian dilakukan proses adsorpsi secara batch menggunakan orbital shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 2 jam. Nah, setelah di shaker itu kita diamkan selama 12 jam setelah diadsorpsi, kemudian dipipet 10 ml sampel air hasil adsorpsi tersebut untuk dianalisis kandungan logam Fe sisa menggunakan instrumen AES. Baiklah, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.